Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru saya duduk di sebelah kawan saya nih, sahabat lama saya, Saudara Jumhur. Bang, ini kita saling menghasut atau gimana? Ya kurang lebih begitulah. Ya, jadi begini. Saya coba membuat satu poin-poin aja di sini. Poinnya adalah, mungkin saya beri judul, ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi ideologi di negeri ini adalah yang gampang dibikin susah, yang susah dibikin gampang. Buktikan dong Ben, jangan ngomong aja loh, ya kan? Gini aja. Tadi Bung Lapong juga menyampaikan tentang undang-undang Pancasila. Saya ini hari kebetulan saya ada di forum Ukhuwah Islamiyah NKRI. Saya sebagai koordinator. Jadi kita tahu ada pengaturan dan hak yang diatur Undang-Undang Dasar 45. Ini mau asli mau enggak, ini mungkin nanti kita bahas ya. Diatur sedemikian pengaturan dan hak. Lalu lahir undang-undang tahun 2017 merevisi total tentang pengaturan dan hak. Apa yang dimaksud dengan pengaturan dan hak? Pengaturannya itu bahwa sudah diatur setiap partai politik, saya nggak bela, kebetulan dia untung aja saya ngomongin dia nih, partai politik. Ya, jadi setiap partai politik peserta pemilu, tolong biar kawan-kawan bisa tambah wawasan nih. Peserta pemilu berhak mengirim paslonnya, wakil presiden dan presiden. Ini Undang-Undang Dasar 45 yang ngomong. Sedangkan di sini saya lihat banyak ahli hukum. Kebetulan saya nggak ngerti hukum ya. Waktu semester 1 itu diajarkan tentang hierarki, kalau bahasa kerennya kasta. Secara hukum kasta yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45. Dan tidak boleh satu pun undang-undang di bawahnya melawan isi daripada Undang-Undang 45. Jelas ya semua ya? Tahun 2017, Gendang ya, 2017 dilahirkan satu undang-undang yang menyebutkan bahwasanya tentang presiden threshold. Yang 25%, ada yang ribut 0% dan sebagainya. Udah kayak maklar aja berebut komisi. Disinilah semua terjebak. 2018 saya udah bawa sendirian. Kalau orang Jepang bilang bang, nyalira. Sorangan baik. Saya sendirian berteriak-teriak, saya kontrak Yusril, saya kontrak Effendi Ghazali, semua segala macam. Maaf nih, saya sebut namanya sebetulnya nggak perlu. Tapi apa? No, tidak ada reaksi yang saya harapkan. Ini jelas, ya, jelas bahwasanya di depan mata kita secara kasta, undang-undang tidak boleh di bawah 45 melawan, diatur parpol peserta pemilu di Undang-Undang 45 6A itu. Lalu setiap partai mencalonkan 2 orang, presiden dan wakil presiden. Tapi undang-undang di bawahnya ini, dan ini hari kebetulan saya dari FUI ini, forum umat Ukhuwah Islamiyah ini, Ukhuwah Islamiyah ini hari sudah masuk ke MK. Tadi ini disinggung oleh Saudara Jur. Kita kan dilematis. MK ini kan produk daripada undang-undang amandemen. Ya kan, sama seperti pada waktu saya mengurus EGI tentang pembatalan daripada penghinaan pada presiden, dan itu selesai. Ini yang saya ingin ingatkan di sini semua kawan-kawan, yang gampang, nggak usah belajar, nggak usah masuk fakultas hukum. Di sini saya yakinkan bahwasanya dia di bawah Undang-Undang 45 tidak boleh melawan Undang-Undang 45. Kastanya.
Ini perlu diketahui. Nah ini yang sedang terjadi. Yang gampang dibikin susah. Semua orang bicara 25%, 0%, 15% segala macam. Udah kayak tukang catut semua. Minus 20%, minus 12% pun ada lagi yang minus 12%. Bayangkan. Nah inilah yang menurut saya, apakah ini budaya? Nanti kawan-kawan saya juga bisa tanya, ini budaya atau ideologi? Saya yakin ideologi kita semua itu sama, agama kita masing-masing. Kebetulan saya muslim. Islam ideologi saya, bukan Pancasila. Tiba-tiba muncul satu badan Pancasila dia apain lah. Tapi pakai ideologi. Tujuannya jelas dong. Jam terbang saya kebetulan udah kenyang. Saya 66, 74, 78 sama beliau saling 78, 98 udah kenyang. Jadi kalau mau ngebohong keburu kecium duluan. Beneran ini. Jadi disinilah kelihatan bahwasanya tujuannya adalah kenapa disebut ideologi Pancasila, sedangkan ideologi adalah agama kita masing-masing, keyakinan masing-masing menurut agama kepercayaan masing-masing. Itu Pancasila dasar negara, tidak masalah buat kita. Ayo kita rame-rame dukung. Bukan anti Pancasila, tapi kalau Pancasila dijadikan satu-satunya ekasila, yang disebut santernya katanya gotong royong, berarti kan jadi agama gotong royong nanti. Sadar nggak kita diarah diri ke sana? Ya, ini kebetulan pengacara kondang juga kawan kita nih. Ini sesuatu yang sangat mudah. Ini 2 soal saya udah kasih, tambah 1 soal lagi, Bung Lapong. Bayangkan, semua kita terlena. Gara-gara ada orang nggak tahu siapa namanya, saya lupa. Dia bilang harga mati. Tahu nggak harga mati apa? Harga mati adalah harga ini barang bisa dijual tapi nggak bisa ditawar. Itu harga mati, betul nggak? Ya. Dan ini semua ngomong. Kalau nggak ngomong harga mati kurang gengsi, nggak hebat. Ini yang terjadi. Padahal kita sedang menyerap satu kebodohan yang sangat luar biasa dalam diri kita. Sudah bodoh bin goblok kita. Kalau ngikut-ngikut harga mati. Kalau saya buka toko harga mati berarti bisa dibeli tapi nggak bisa ditawar, kan begitu. Tapi masih banyak lagi, banyak kawan kita udah gelisah. Jadi saya tutup sampai di sini nanti. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben, saya mau bertanya. Ya. Masalah pemindahan ibu kota negara. Bagaimana menurut tanggapan Kang Eben? Ini sebetulnya sangat luar biasa ya. Yeah. Dalam pengertian ini barang susah dibikin gampang gitu. Ya. Yeah. Kalau yang gampang dibikin susah, ini yang susah dibikin gampang. Dibikin gampang. Saya pengen pakai bahasa rakyat lah. Iya. Bahasa rakyat. Kalau bercanda ya yang jangan beneran lah. Iya kan? Kadang-kadang kalau bercanda beneran akhirnya berantem bener gitu. Iya. Betul nggak? Betul. Nah ini yang saya anggap bahwasanya pernah presentasi bahwasanya dari mulai pemindahan dan segala tetek maupun bengek sekalian ya itu sudah merupakan sesuatu kita capek gitu. Baru mikir itu aja, belum kita pikir keadaan negeri ini rakyat kita. Rakyat kita nggak pernah berpikir mau beli Lamborghini, nggak berpikir Mercy, enggak. Cukup sandang pangan. Itu kan kewajiban pemerintah dan tidak sulit. Nggak usah dibikin susah yang begini. Kita nggak bicara pandemi. Pandemi ada dulu orang kita, saya nggak kenal pandemi. Pandemi kan istilah keren tuh. Yang saya tahu udah demit itu, yang saya tahu. Nggak ada. Dan di sini sebetulnya ya kan, udahlah kita akuin, rakyat juga ngakuin. Ada penyakit, ya kan? Nggak ada masalah juga. Ikutin, tapi tolong jangan lama-lama, ya kan? Harus tegas. Rakyatnya perlu makan, maka juga nggak minta pemerintah. Usaha sendiri bikin susah. Ini capek nih kalau cerita begitu. Jadi kita bicara tentang yang susah dibikin gampang, yang gampang dibikin susah. Kalau tadi yang saya kemukakan bahwasanya, ya kan,
yang gampang, Hmm. yang gampang istilahnya yang gampang. Kita bicara tentang apa itu tadi yang saya kemukakan tadi. Iya. Ya. Kau bikin susah. Presiden threshold. Iya. Enggak 25%, enggak 0%, 100%. Sok, saya sekali presiden threshold 100%. Enggak kayak tukang catut kita nawar-nawar 25%, 0%, 12%. Enggak. Udah selesai itu. Karena backup kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Kasta yang paling tinggi dari segi hukum. Iya. Oke. Dan itu udah selesai kan sebetulnya. Betul. Yang gampang dibikin susah, ribut semua ikut ngomong. Ya silakan aja. Yang lebih penting adalah kita sadari atau tidak. Sepertinya orang bicara demokrasi nggak terangkat gengsinya. Oh, hebat gitu. Padahal demokrasinya nggak jelas. Lah ini kan hasil demokrasi. Iya. Lalu kita nggak mau menerima kenyataan bahwa demokrasi buat kita begini. Hah? Iya. Saya lebih pertegas, kan sama juga kita sedang melihat bahwa bangsa ini sedang dibanderol di kepalanya. Ada yang harga 100.000, ada yang 1 miliar, ada yang 2 juta, ada yang 5 miliar. Iya. Kan bisa asal orang punya duit beres. Iya. Di pemerintahan tuh harus ingat, pemerintahan tuh bukan eksekutif aja, pemerintahan total. Iya. Yang disebut pemerintahan eksekutif, yudikatif, dan legislatif dan tif lainnya. Iya. Ya, itu. Nah, kalau sampai gini kan kita hari ini merasakan miris. Ternyata negeri ini negeri transaksional. Semua serba transaksi beres. Nah ini, coba. Ya. Kan kalau misalnya kan ada demokrasi prosedural yang 5 tahunan, kemudian kan di sisi lain ada civil society. Nah kita ini kan civil society yang memantau demokrasi yang prosedural itu. Nah hubungan antara demokrasi prosedural dengan gerakan civil society, di mana MPR itu sekarang bukan lembaga tertinggi, jadi MPR itu sekarang tidak punya hak untuk menilai eksekutif. Nah, bagaimana peran civil society kita orang ini? Begini ya, ceritanya itu mungkin agak panjang. Ya. Dalam pengertian begini, kalau kita berbicara ini format ya, format konstitusi kita. Ya. Ini kan kita terikat dengan Undang-Undang 45 yang di amandemen dan segala macam. Jadi itu akhirnya kalau kita hidup di negeri ini kan mau nggak mau kita tunduk. Iya. Nah sekarang kalau kita lihat sebetulnya pertanyaan Anda itu Anda ingin nanyakan kepada saya tentang ini sebetulnya siapa yang salah? Maaf nih, kurang lebih saya bisa simpulkan siapa yang salah. Saya bisa katakan kita harus fair, ya, bahwa bukan Jokowi sendiri aja yang salah. Iya. Ini berjamaah. Iya. Poco-poco ini semua. Poco. Kalau orang nggak bisa dikontrol, terus orang itu salah. Yang kontrol yang salah atau yang melakukan yang salah? Iya. Sarwa kene. Iya kan? Mutualisme simbiosis. Dan inilah yang terjadi di negeri ini. Sadar nggak sadar. Iya kan? Nah, makin lama makin banyak temannya. Para penyembah kekuasaan, penyembah uang itu makin penyakitnya lebih pandemi lagi nih. Iya. Epidemi atau apa lagi, demi lah semua, termasuk demit juga kurang lebih. Ya, jadi tolong, ya kan, kita sebagai orang yang begitu menganut daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW, begitu santun, tidak ada lawannya. Manusia itu kita berusaha menahan diri, dan inilah yang sekarang terjadi. Jangan kaget kalau ulama dan sebagainya itu udah apa seperti mengiyakan gitu dengan berbagai macam alasan. Ya udahlah, kita lihat
alam. Kita hormat sama ulama, semua ulama. Ustadz, kiai segala kita hormat. Tapi ingat, tidak ada satupun kita bisa menerima kezaliman. Orang zolim, orang jahat, orang penjilat segala macam. Lihat Quran. Disebut siapa? Apa itu? Nanti saya akan secara episode tersendiri saya akan bicara. Apa Allah sebut orang semacam ini? Munafikun. Itu masih enteng. Masih ada. Jalin. Nanti selanjutnya. To be Oke, continued. itu aja dulu ya. Terima kasih Kang Ben. Oke. Guru saya ini dalam gerakan.